Di transisinya nanti teman-teman tinggal pilih yang pada pilihan tidak ada di sini. Teman-teman klik aja, nanti ada beberapa pilihan dari lebur, pudar sampai galeri. Nah, untuk pilihan animasinya di sini bisa teman-teman klik dari muncul sampai putar ya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau pada video sebelumnya teman-teman sudah berhasil ya menyisipkan beberapa elemen dari mulai gambar, contact text sampai dengan baris atau garis. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya untuk di menu format ini, nanti intinya hanya untuk merapikan teks Anda atau merubah teks-teks Anda. Caranya adalah dengan mengaktifkan dulu teks yang ingin Anda rubah, kemudian klik formatnya, misalnya teksnya mau yang ditebalkan sampai penggunaan huruf dan seterusnya, kemudian perataan kiri kanan dan seterusnya, pengaturan jarak baris, penomoran dan berbutir juga bisa teman-teman eksekusi di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian menu slide nanti isinya antara lain mengenai pembuatan slide baru, Ctrl M di sini shortcutnya, kemudian ada duplikasi, hapus slide, lewati slide, dan sampai merubah tema. Oke, untuk yang lainnya, untuk add-on dan lainnya bisa teman-teman nanti eksplorasi sendiri ya. Pada video ini nanti teman-teman yang akan kita bahas adalah bagaimana penggunaan transisi, tata letak, dan pembuatan sebuah animasi ya, seperti itu. Penganimasian slide ya maksudnya ya. Oke, saya rubah dulu judulnya di sini, Google Slide transisi dan animasi gitu ya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah bagaimana membuat transisi. Transisi ini adalah efek perpindahan dari slide satu ke slide yang lainnya. Kalau yang biasanya kan hanya misalnya dari kiri ke kanan saja dan seterusnya, dengan menggunakan transisi ini kita bisa melakukan kreativitas. Misalnya kalau yang dari slide 1 dan slide 2 dari mulainya ke kiri, nanti kemudian berikutnya dari atas, kemudian berikutnya dari bawah, kemudian dari samping kanan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk caranya sendiri, sebelumnya ini akan saya besarkan dulu judulnya. Akan saya besarkan misalnya di angka 70, kegedean 70, kegedean di 60 ya, 60 kegedean, saya kasih 48 aja deh kayaknya, 48. Oke, cukup ya 48, ini udah cukup. Saya atur dulu. Oke, seperti ini. Oke, warna isinya ini jering sekali. Oke, misalnya kayak gitu. Ini juga enggak ngaruh. Misalnya kayak gini teman-teman, saya sudah rubah. Oke, yang pertama teman-teman aktifin di salah satu slide-nya ya. Ini saya mulai yang paling atas, yang pertama. Kemudian nanti di sini akan muncul sebuah menu transisi di sini ya. Oke, teman-teman klik yang transisinya. Di transisinya nanti teman-teman tinggal pilih yang pada pilihan tidak ada di sini. Teman-teman klik aja, nanti ada beberapa pilihan dari lebur, pudar sampai galeri. Nah, misalnya saya pilih yang galeri saja. Kemudian di menu bawahnya ada menu
kecepatan transisinya. Jadi ada yang lambat, sedang, dan cepat. Ini kalau kita geser nanti di atasnya akan muncul beberapa akumulasi detik ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyesuaikan, misalnya mau yang berapa detik, bisa teman-teman atur di sini. Oke, ini contoh saya kasih di 2 detik. Oke. Nah, tombol di bawahnya terapkan ke semua slide, artinya slide Anda nanti semuanya adalah transisinya berupa galeri dengan kecepatan misalnya 2 detik ya. Ini kalau Anda ingin menerapkan. Tapi kalau Anda ingin berbeda antara transisi per slide-nya dengan slide lain, ini jangan Anda klik ya. Oke. Untuk sampelnya teman-teman klik tombol putar. Oke. Nah, nanti kira-kira seperti itu. Nah, transisinya seperti itu. Ya. Oke, ini di stop aja kalau sudah. Oke, berikutnya silakan teman-teman masukkan misalnya untuk transisi yang lain ya. Misalnya kayak gitu. Ini saya pilih. Ini saya terapkan per masing-masing slide, nanti teman-teman boleh coba. Oke, kayak gitu. Oke, nah jika sudah, ini udah semuanya udah bisa teman-teman. Itu untuk transisinya. Silahkan dicoba di masing-masing slide-nya, dipilih. Kalau mau ingin dicek ya, silahkan dicek. Nah, nanti kayak gitu peleburannya. Oke. Nah, itu untuk transisi dengan konsep masing-masing transisi berbeda ya. Nah, jika teman-teman berubah pikiran ingin menyamakan saja, misalnya teman-teman nanti tinggal, oke saya stop dulu. Tinggal pilih aja misalnya transisinya apa, misalnya balik, nanti tinggal diklik terapkan ke semua slide. Jadi nanti semua slide-nya adalah transisinya adalah sama. Nah, kayak gitu. Kemudian mengenai tata letak ini biasanya dipakai bukan di judul ya, biasanya dari isi kontennya. Misalnya nih saya sampel di slide kedua. Di sini saya pilih klik tata letak. Ini ada beberapa pilihan di sini ya, ada yang judul dan 2 kolom, hanya judul saja, kemudian teks 1 kolom dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa teman-teman pilih sendiri ya. Oke, misalnya nih sampel nih saya pilih ini, nah nanti jadinya seperti ini. Oke. Jika ingin mengembalikan teman-teman bisa tekan Ctrl plus Z ya. Kita di undo saja. Nah, sama seperti Microsoft PowerPoint ya, sama aja. Oke, itu untuk tata letak dan transisi. Kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan animasi-animasi pada objek atau elemen yang ada pada slide. Nah, di slide ini, di slide judul ini ada terdapat 2 objek atau 2 elemen, yaitu pertama judul dan nama pemateri, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini ada 2 di sini. Kalau yang di slide 3 ada 3, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Jadi judul, gambar, sama isi konten. Oke. Kita mulai dari yang slide pertama dulu. Caranya untuk menambahkannya, misalnya teman-teman di di sebelah kanan Anda ini tidak ada ya. Ini sampelnya ada nih opsi seperti ini. Jadi misalnya tidak ada, ini misalnya seperti ini. Teman-teman klik aja, aktifkan ini, kemudian di sini ada tanda titik 3, diklik aja, kemudian klik tombol animasikan. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Di sini untuk animasi yang judul nanti akan muncul di sini. Di sini ada keterangannya nih. Ini adalah menggambarkan pengenalan hardware komputer. Jadi nanti ini ada ikonnya, ini dimasukkan ke dalam sini, akan otomatis sebagai penanda ya kayak gitu. Untuk pilihan animasinya di sini bisa teman-teman klik dari muncul sampai putar ya. Oke, ini misalnya saya pilih yang melayang. Kemudian pilihnya ini adalah ketika diklik, nah,
Nanti untuk efek lainnya nanti bisa teman coba-coba sendiri ya, bagaimana itu untuk ketika diklik setelah yang sebelumnya dan seterusnya. Oke. Ini cepat, agak sedang saja ya, 1,8 dari 1,7. Oke, udah sip. Sorry. Oke. Sorry, ini ke double. Itu yang pertama. Nah, di sini teman-teman ada ikonnya nih, sama seperti ikon judul kita ya ini. Kemudian kita ingin menambahin yang di bawahnya, misalnya untuk autornya atau untuk pematerinya. Ini saya klik. Kemudian ditambahkan animasi lagi. Di sini misalnya putar ya, saya coba putar. Oke. Klik oke segini. Oke. Kita akan coba lihat hasilnya dengan mengklik tombol ini teman-teman ya. Tombol putar kita klik. Oh ya, oke. Yep. Oke. Stop. Oke, yang ketiga ini dia tidak entrance ya. Jadi apa artinya, bukan yang dari ada ke tiada ya, tapi dari tetap gitu dia mutar. Kita akan coba ganti efeknya dulu, sorry. Misalnya kayak gini. Kita coba pakai 2 kayak gitu ya. Ini bisa teman-teman apa namanya pindah ya urutannya, misalnya apa namanya, urutan dari animasi ini di elemen kedua nih saya masukkan 2 buah animasinya. Kita akan coba apakah bisa apa tidak. Oke, ini animasi pertama untuk elemen pertama, kemudian animasi pertama untuk elemen kedua, kemudian diputar lagi ya, kayak gitu. Oke. Jadi di masing-masing elemen ini bisa teman-teman tambahkan banyak animasinya, mau seperti apa, kayak gitu ya. Caranya sih gampang, tinggal klik aja animasinya kemudian ditambahkan animasinya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut di yang slide kedua. Slide kedua ada 3 elemen. Yang pertama kita coba yang judul dulu teman-teman ya. Tambahkan animasinya, misalnya ini melayang dari atas ya, ininya cepat. Oke. Kemudian setelah melayang biasanya kita tambahkan lagi animasinya untuk judul nih, 2 animasi untuk judul. Perbesar kayak gitu ya, misalnya perbesar. Oke, ini kita ganti setelah sebelumnya. Jadi setelah nanti melayang dari atas selesai, kemudian langsung memperbesar secara otomatis. Kira-kira kayaknya seperti itu ya. Kita coba dulu. Oke, saya klik turun dari atas. Nah kira-kira kayak gitulah jadinya. Ada 2 gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian gambarnya kita akan tambahkan animasinya. Ini untuk gambar, nanti ya icon gambarnya akan muncul otomatis teman-teman. Ini misalnya melayang dari kiri kayak gitu aja ya. Oke, ini ketika klik aja jadi tidak langsung muncul tadi. Ini sedang. Oke, udah cukup 1 animasi saja. Kemudian yang teksnya kita tambahin animasi. Ini kita coba melayang dari kiri aja. Oke, ini misalnya setelah gambar nanti akan langsung muncul. Oke. Nah kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah di teman-teman di sini ada per paragrafnya bisa dicentang dan tidak. Nah nanti ada perbedaannya seperti nanti ya, nanti kita jelasin. Kita coba dulu animasinya dulu. Oke. Klik.
dan sebelumnya. Oke, sip, sudah berhasil. Nah, terkait per paragraf yang dicentang nih, misalnya seperti ini. Nih saya centang ya. Kita coba dulu. Oke, hasilnya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Perhatikan ya. Dan ini yang tidak saya centang. Nah, tidak ada perbedaan di situ ya, teman-teman ya. Nah, per paragraf ini akan terefek apabila di teksnya itu terdapat dua paragraf seperti ini. Contohnya ini, misalnya saya enter kayak gini ya. Oke, itu misalnya saya enter kemudian teksnya lagi ya, misalnya saya enter, ini saya klik untuk mengeditnya teman-teman ya. Ini dia akan aktif. Ketika elemen yang ini aktif, maka animasi objek yang di sebelah Anda juga akan aktif. Kemudian klik tanda panahnya. Oke. Nah, sekarang per paragrafnya kita akan centang. Nah, kayak gini ya, centang, kemudian kita putar. Oke, masih judul, gambarnya jalan. Nanti akan terbagi dua seperti itu. Nah, itu gunanya penggunaan atau penggunaan per paragraf pada sebuah teks ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk yang slide-slide lainnya nanti silakan teman-teman tambahkan sendiri, silakan otak-atik sendiri penggunaan transisi dan animasinya. Oke. Nah, demikian video singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.